Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini insyaallah kita akan memulai kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan mengawali pembahasan tentang buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin, teknis dari pembelajaran adalah dengan diawali setoran matan, ya. Setelah itu baru kita jabarkan apa yang dikandung oleh matan tersebut. Sekarang kita akan dengarkan terlebih dahulu hafalan dari masing-masing yang hadir di sini. Silakan dimulai Mas Abdurrahman. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. barakallahu fiik. Mas Ukasha. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Atsani ad-da'wah. Atsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsalisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Wa dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masa sama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, barakallahu fiik. Mas Anjasha. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru ilaihi 'ala al-adha fihi. As-sabru 'ala al-adha fihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagus. Sekarang kita akan lihat terjemahannya. Silahkan dibuka halaman 35. Ya. Halaman 35. Silahkan dibaca Mas Usama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Usul Ats-Tsalatsah, matan dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kewajiban setiap muslim. Jadi tema yang akan kita bahas pagi hari adalah 4 kewajiban setiap muslim. Jadi setiap muslim itu dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Apa kewajiban itu? Di antara kewajibannya ada 4. Ya, apa saja? Naam, ketahuilah. Iqra. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu bagi
bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Berapa? 4 hal. Dan di sini Syekh Muhammad rahimahullah beliau mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Apa artinya rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Begitulah seharusnya seorang guru ketika mengajar muridnya. Cara mengajarnya dibangun di atas rahmat. Di atas apa artinya rahmat, Mas Uka? Kasih sayang. Jadi belajar agama adalah proses yang dibangun di atas kasih sayang. Guru menyayangi murid, murid menyayangi guru. Ya, bukan guru membenci murid, murid membenci guru, bukan. Sehingga para ulama kita dahulu ketika mereka akan mulai ngajar murid-muridnya, maka mereka mengawalinya dengan membaca hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Ya, orang-orang yang saling menyayangi itu akan disayang oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah yang Maha Penyayang. Seakan-akan mengingatkan bahwa ilmu ini prosesnya dibangun di atas kasih sayang. Guru menyayangi muridnya karena pengen muridnya selamat, maka diajari. Murid menyayangi gurunya karena gurunya telah sangat berjasa kepada muridnya. Kepada muridnya dengan menunjukkan jalan kebenaran. I'lam rahimakullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Apa 4 hal tersebut, Mas Abdurrahman? Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Ya, yang pertama dari 4 hal itu adalah al-ilmu. Apa Mas Anjas? Al-ilmu yaitu ilmu. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu, ilmu itu apa? Apa saja yang perlu kita pelajari dari ilmu itu? Karena ilmu kan luas. Ya. Matematika pun juga ilmu. Fisika, ilmu. Biologi, ilmu. Bahasa Inggris, ilmu. Nah, dari sekian banyak ilmu-ilmu itu, ilmu apa sebenarnya yang harus kita pentingkan dalam kehidupan kita? Di sini disebutkan ada 3. Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Nah, 3 hal inilah yang dikatakan dengan al-usulu ats-tsalatsah, yaitu mengenal siapa tadi Mas Ajas? Allah, terus agama Islam. Ya. Dan 3 hal inilah yang kemarin kita sampaikan akan ditanyakan oleh 2 malaikat. Siapa itu? Munkar dan Nakir di kuburan kita. Man rabbuka, man nabiyyuka, dan madinuka. Inilah ilmu yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita keseharian. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar ilmu dunia, boleh. Tapi mana yang harus kita pentingkan dari sekian banyak ilmu yang ada di muka bumi ini? Ya inilah ilmu yang intinya ilmu adalah mengenal Allah, mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW, kemudian mengenal agama Islam. Bil adillah. Dengan apa? Dalil. Jadi kalau bicara tentang agama itu harus pakai nopo? Dalil. Ya. Nggak boleh ngasal, ya, nggak boleh ngasal. Karena dalam masalah akidah kita tuh nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan. Nah, tidak boleh istilahnya itu bebek, ya. Bebek itu jadi kayak bebek. Nggak boleh jadi kayak bebek. Tahu nggak kalian bebek? Bebek itu kalau disuruh kanan, suruh kiri, suruh lurus, itu bebek. Nah, pernah nggak lihat kalian
penggembala bebek itu menggembalakan bebeknya. Di jalan itu bebek itu jangan. Ya, kita harus meyakini sebuah akidah berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Ini yang pertama. Apa yang pertama maksud sama? Al-Islam. Ilmu. Allah. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu itu ada 3. Yang paling penting apa maksud Kak? Ilmu yang paling penting ada 3. Mengenal Allah, nabinya, ya, agamanya, agama Islam. Baik. Yang kedua, dibaca Mas Anjasa. Kedua, mengamalkannya. Mengamalkannya. Mengamalkan apa? Ilmunya. Ilmu. Ya. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya belajar. Setelah kita belajar masih ada kewajiban berikutnya, yaitu mengamalkan. Contoh misalnya kita baru belajar tentang sholat, ya, syarat takbiratul ihram itu seperti ini misalnya. Jari-jarinya, telapak tangannya menghadap kemana? Menghadap ke arah kiblat. Kemudian tingginya seberapa? Sepundak atau setinggi telinga. Ini kita baru belajar nih barusan. Berarti habis ini kalau mau sholat, ya dipraktekkan. pas nggak ya? Ya. Jadi bukan sudah tahu caranya kayak gini, malah soalnya, ya, takbirnya kok kayak gini gitu. Ya. Takbirnya kayak gini. Ya. Sudah tahu, ya, bahwa baru belajar bahwa ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Berarti ibadah itu harus tujuan kepada Allah. Praktekkan. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, doanya untuk Allah. Jangan kemudian sudah tahu ilmunya kok malah minta-minta doa kepada kuburan. Gimana? Ya, nggak nyambung. Kalau sudah punya ilmu diamalkan. Ini yang kedua, mengamalkannya. Baik, yang ketiga, masuk kasar. Mendakwahkannya. Mendakwahkannya. As-salisatu apa tadi? Ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkannya. Mendakwahkan apa maksud sama? mengamalkan Ilmu. Ya, mendakwahkan ilmu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, kita amalkan, kita dakwahkan. Apa itu didakwahkan? Diajarkan dengan cara yang baik. dengan cara yang baik. Diajarkan kepada siapa? Orang lain. Pada orang lain. Orang lain itu yang paling penting adalah terdekat kita nih. Ya, Najasa, Mas Usama, Mas Ukasha, Mas Abdurrahman, Bilal. Ini orang yang terdekat. Ya. Makanya kalau anak-anakku lagi duduk-duduk, lagi bareng-bareng, itu digunakan waktu itu untuk saling berdakwah. Ya. Bukan hanya membahas masalah sispek aja ya, Us. Ya, Najasa. Ya. Bahas masalah apa? Masalah agama. Ya. Oh, aku dapat tambahan hafalan baru. Ya. Aku tadi baru baca ayat, terjemahannya kayak gini. Ya. Oh, aku tadi barusan kajian kitab. Aku pahamnya kayak gini, kamu pahamnya gimana? Itu namanya mendakwahkan. Ya. Sehingga ketika Abi duduk di sini sekarang ini, itu sudah mengamalkan ini. Ya. Duduknya Abi sekarang bersama anak-anakku, ya, itu adalah dalam rangka untuk mengajarkan atau mendakwahkan ilmu. Sehingga memang harus berusaha kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, Mas Abdurrahman, Bersabar. apa di situ tulisannya? Yang keempat, sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Yang keempat adalah sabar. Sabar dalam apa? Atas gangguan dalam melaksanakannya. Melaksanakan apa? Takwa.
Ya ilmu, ya amal, ya amal dan dakwah. dakwah. Ya. Loh, emang mau belajar itu ada gangguannya? Ada. Loh, banyak lah. Ya. Apa gangguannya belajar? Malas. Apa lagi? Dicaci, Diomong. Ya. sakiti, Sakiti, diganggu. Digoda? il, Digoda? Setan. Ya, digoda setan. Digoda ngantuk. Ya. Lagi kajian kayak gini kan kadang-kadang bisa-bisa lagi kajian ngantuk, lagi nonton nggak ngantuk. Ini gangguan dari setan. Kita harus sabar untuk menghadapinya. Itu ketika belajar agama. Ketika mengamalkan butuh sabar, butuh. Sedekap ya ketika sholat, nah ya gini. Ya. Kalau kayak gini kan nggak mengikat gitu loh. Kalau kayak gini kan enggak, kalau kayak gini kan kita iya, kalau kayak gini jatuh. Sabar. Emang ilmunya bukan kayak gitu. Mana ada sholat kayak gitu? Ini bukan lagi sholat, lagi apa? cekam. Ini lagi santai. Sholat itu bukan lagi santai-santai yang kayak gitu, tapi sholat itu yang khusyuk. Jadi namanya sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mendakwahkan. Ketika misalnya Mas Anjas ingetin Mas Usama ingetin Mas Ukasha, Mas Uka ingetin Mas Oye, Mas Abdurrahman, ya. Bilal, Mas Abdurrahman ingetin Bilal. Itu kadang-kadang yang diingetin itu kadang-kadang marah, mungkin nggak marah? Hah? Mungkin. Ya. Ngapainlah? Udah sana pergi. Atau ketika bangunin tidur, itu dakwah atau bukan? Dakwah. Dakwah. Susah dibangunkannya. Sabar. Ya. Sabar, diulang-ulang terus. Ya. Dengan kelembutan. Ya kadang-kadang kalau kayak kelembutan belum bisa ya. Siram lisan. Makanya kata Nabi SAW apa? Nadhahat fi wajhil ma. Ya. Jadi memercikan apa tadi? Air. Ya, kalau nggak bangun-bangun udah mercikan air. Kalau nggak ada percikan ya semprot seret. Nah, biar bangun. Kalau nggak bangun, Nggak bangun juga tidur ya. lagi gimana? Nggak bangun ya terlalu. Biasanya kalau Abi sudah dibangunin berkali-kali nggak bangun-bangun, semprot nggak bangun-bangun, tarik. Suruh apa? Jadi Duduk. Ya, ternyata tidur lagi, tarik lagi. Ya. Ya nggak kuat lah Abi kayak gitu. Sampai berdiri bagi Mas Abdurrahman nggak kuat tapi ya berdiriin, duduk, sabar. Dan memang bukan cuma sekali, ya nggak cuma sehari. Coba berapa kali Mas Anjasa dibangunin Abi berapa kali coba, berapa hari? Ya sabar. Yang sabar itu bukan cuma kalian, Abi juga latihan sabar. As-sabru 'alal adza fihi. Nah, 4 hal ini dalilnya apa? Iqra, masuk kasyah. Dalilnya adalah Dalilu qaul ta'ala bismillah. dalilnya adalah Wal asr. ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr. ya benar. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengucapkan amal soleh serta yang menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Ya, inilah dalilnya. Apa dalilnya Mas Usama? Wal asar. Ya, surat Al-Asr. Jadi ternyata surat Al-Asr itu dahsyat karena di dalamnya ada 4 hal. Innal insana wal 'asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya benar-benar dalam kerugian yang nyata. Tapi ada yang tidak. Illal ladzina Orang-orang yang beriman dan mengajarkan. yang beriman. Terus yang kedua wa amilu as-shalihat, beramal soleh.
wa tawashaw bil haq. Yang ketiga, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ada berapa berarti? 4. Ya, ayo. Ilal ladzina amanu, itu berarti dalilnya apa? Ilmu. Wa amilus shalihat, itu dalilnya amal. Wa tawashaw bil haq, dalilnya berdakwah. Wa tawashaw bis sabr, dalilnya sabar. Ya inilah alasan. Ya. Mungkin ada yang tanya loh. Yang pertama ilmu. Tapi di sini ilal ladzina amanu, bukan alimu. Ya, tapi amanu. Kok bisa? Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena iman itu tidak akan benar kalau tidak berpondasikan apa? Ilmu. Ya, makanya yang pertama adalah ilmu. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, besok diawali dengan setoran. Yang perlu dihafalkan itu lihat halaman kedua. Sudah. Coba dibaca Mas Ukasha. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali wad dalilu qawlu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Nah, segini aja. Besok disetorkan hafalannya insya Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.